Kau
malam hari ini benar-benar terjadi pertobatan yang sejati, yang keluar dari hati nurani kami, yang keluar dari rasa cinta akan Engkau Tuhan, yang keluar dari kasih mula-mula yang Kau curahkan pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh berharap Tuhan memiliki hati yang mengasihi Engkau. Kami sungguh berharap Tuhan memiliki hati yang merindu-rindukan Engkau. Kami sungguh berharap memiliki hati yang mencintai Engkau. Kami sungguh berharap kami diberikan hati yang remuk, hati yang hancur dalam setiap keadaan yang kami alami Tuhan. Baik di dalam susah, baik di dalam senang, kami mencintai-Mu. Kami dibangkitkan cinta mula-mula itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami roh hikmat, roh pengertian pada malam hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan diberikan pengertian dan hikmat atas setiap kami Tuhan, sehingga kami mengerti sangat amat sangat penting kasih mula-mula kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peluk kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri Tuhan. Biar kasih-Mu melingkupi kami, biar cinta-Mu menyentuh hati kami, biar cinta-Mu menyentuh pikiran dan perasaan kami, sehingga kehendak kami adalah kehendak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan hati-Mu. Bicaralah Tuhan padaku Tuhan, bicara pada setiap kami. Urapi aku Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan-Mu diurapi, biarlah setiap perkataanku diurapi oleh-Mu Tuhan, sehingga setiap jemaat, setiap yang mendengar firman pada malam hari ini mengingat akan kasih agape-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Jangan biarkan ada yang mencuri firman yang akan ditaburkan pada malam hari ini Tuhan, tapi Engkau yang akan menjaga, memberikan keamanan dan membela setiap firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Semangat kan? Ngantuk enggak? Enggak, puji Tuhan. Oke. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang kasih mula-mula dan revival, ya. Saudara, untuk belajar kasih, untuk mengerti kasih mula-mula, kita harus tahu apa sih sejarah kasih mula-mula. Kenapa Tuhan menginginkan kasih mula-mula itu dibangkitkan, untuk revival juga bangkit, ya. Kasih mula-mula ada tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, yaitu yang disampaikan Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus, ya, di salah satu kota pelabuhan besar di Asia Kecil, ya. Nanti di akhir kita akan bahas tentang Wahyu 2 ini, ya. Kita harus tahu, ya, sejarah kenapa Tuhan untuk meminta kita dibangkitkan lagi kasih mula-mula, ya. Karena apa? Di dalam jemaat Efesus, Tuhan itu menginginkan untuk dibangkitkan lagi kasih mula-mula, ya. Karena apa? Ada banyak kesibukan yang mereka lakukan, ada banyak kesibukan yang mereka lakukan setiap harinya, sehingga sibuk kerja, sibuk pelayanan, sibuk melakukan apapun, transaksi jual beli, karena di sana adalah negara yang makmur, ya. Jadi apa? Kadang jemaat itu, kadang kita itu sama seperti aktivitas kita sehari-hari, kita itu lupa, kita sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu, sampai lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Akhirnya jiwa kita menjadi kering, ya, seperti jemaat di Efesus, ya. Mereka semua kehilangan api cinta mula-mula, ya. Dan mereka kehilangan api yang harusnya mendasari semua perbuatan mereka. Semua transaksi didasari oleh kasih, oleh cinta yang tanpa pamrih, ketulusan, ya. Sehingga tidak ada yang sehingga tidak terjadi kebohongan demi kebohongan, ya. Semua itu
semua perdagangan, semua transaksi dilakukan tanpa ada kasih di hati, tanpa ingat Tuhan. Cuan mungkin ya, kalau orang sekarang bilangnya ya, cari cuan ya. Penyebabnya hilangnya kasih mula-mula udah tahu ya, karena kesibukan ya. Jadi Tuhan itu ingin untuk kita tuh bertobat. Walaupun kita melakukan kesibukan dunia, kita harus ingat Tuhan. Kita harus ingat, oh aku lagi transaksi, oh ada hak orang lain, oh ada hak yang bukan aku enggak. Ini semua keuntungan bukan untuk aku sendiri, tapi untuk kegerakan Tuhan, untuk revival, ya, untuk menolong orang-orang yang nggak bisa makan, ya, untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Ya, setiap berkat yang kita terima, kita kan kalau transaksi kesibukan kita buat apa sih tiap hari? Kan untuk cari cuan, ya kan? Pastinya untuk cari cuan. Nah dalam cuan itu kita tuh nggak bisa semua ditelan sendiri, ya. Kita harus punya kasih, jangan sampai kasih kita tuh menjadi dingin. Kita menimbun kekayaan untuk diri kita sendiri. Ya kayak Pak Dotoni ngomong, cuan apa transaksi emas, transaksi perak, wah cuan, banyak yang cuan, banyak yang kesaksian, ya banyak juga yang untung ratusan juta, ya. Waktu nurutin Pak Dotoni awal ngomong beli emas, ya kan, terus lama-lama naik jadi cuan, ya. Janganlah kasih kita menjadi dingin ya, yang udah pada dapat keuntungan. Kita harus ingat, gereja juga memerlukan kegerakan, ya, memerlukan support, ya. Oke, ya. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat, ya. Oke. Kasih mula-mula itu adalah fokus pada urusan hati, ya. Pondasi kasih mula-mula adalah kondisi hati yang merindukan Tuhan. Kalau kondisi hati kita kering, itu nggak bisa merindukan Tuhan. Ya, ada banyak kondisi hati yang nggak bisa muncul kasih mula-mula. Ada banyak loh posisi hati ya di Alkitab. Kalau kita belajar Alkitab dari depan sampai belakang, dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada banyak diceritakan tentang kondisi hati. Yang apa? Ada macam-macam kondisi hati yang tidak bisa menimbulkan kasih mula-mula itu bangkit. Misalnya apa? Kita belajar ya sepintas ya. Hati yang keras, ya, hati yang tebal, hati yang keras. Kita buka di Roma 2 ayat 5. Siapa yang bisa bantu saya baca? Roma 2 ayat 5. Ya. Seperti hati Firaun, ya, itu kan hatinya keras, dikeraskan Tuhan, ya. Ya, jadi yuk kita buka Roma 2 ayat 5. Siapa yang siap? Silakan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah itu ya, hati yang keras itu apa? Menimbulkan murka Allah. Waktu kita hatinya keras, gak bisa ditegur, gak bisa dididik, ya, itu menimbulkan murka Allah. Ya, hati yang keras kalau di dalam medis itu sirosis hati. Ya, hati-hati ya. Jadi kita harus peka terhadap teguran Tuhan, didikan Tuhan lewat suara hati, lewat suara hamba-hamba Tuhan, lewat pengkhotbah ya yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jangan mengeraskan hati waktu Tuhan bicara, waktu Tuhan menegur, karena lama-lama akan kena sirosis hati. Ya, bertobat segera supaya sembuh. Ya, sembuh di alam rohnya, mendapat perkenanan Tuhan, sembuh juga di dalam fisik. Ya, badan kita sehat, gak bermasalah dengan hati. Ada lagi hati yang dangkal, ya, hati yang dangkal seperti tanah yang berbatu-batu. Ada lagi hati yang bercabang, ya, seperti lidah ular. Hati yang model seperti ini ya, ini gak bisa untuk cinta mula-mula Tuhan hadir. Kita mencintai Tuhan itu gak bisa. Seperti lidah bercabang yang seperti lidah ular, ya, hati yang bercabang seperti lidahnya ular. Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat 8. Iya, Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Ya, silakan dibaca. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya,
yang mendua hati. Ngeri kan? Mendua hati itu sama dengan orang yang lidahnya seperti lidah ular, yang hatinya seperti lidah ular, bercabang ke sana ke sini. Ya, sebentar saya ini ya buka ya. Hati yang mendua itu definisi hati yang tidak setia. Dia mencoba mencintai Allah, tapi dia juga mencoba mencintai dunia. Hati yang seperti ini adalah hati yang tidak bisa dipercaya. Ya, di Yakobus 4 ayat 8 kita udah jelas ya. Ciri-cirinya apa sih hati yang seperti ini? Kita harus ngerti ya. Kita belajar hati sepintas. Karena untuk membangkitkan cinta mula-mula, hati kita itu harus beres dulu. Kalau belum beres gak akan bisa bangkit cinta mula-mula. Cirinya adalah munafik ya, tidak konsisten. Dia ingin menyenangkan manusia sekaligus menyenangkan Tuhan. Misalnya apa? Kita lihat orang pelit. Kalau orang pelit ya, dia kayaknya rohani, kayaknya ini kita harus berhikmat, harus apa ya. Tapi ternyata kan dia pelit gitu loh ya. Dia ingin menyenangkan manusia, tapi dengan apa? Memberi sedikit aja. Yang penting kan udah memberi ya. Kan kayak gitu. Nanti dia juga cinta Tuhan, cinta mamon juga, eman-eman ya kan, pelit ya kan. Lah, ngapain persembahan segini aja. Nah, itu orang pelit ya kan. Dia mencintai Tuhan, dia rohani, tapi juga mencintai mamon. Ngerti kan maksudnya? Nah, itu. Contohnya orang pelit itu kayak gitu, hati yang bercabang ya. Ada lagi, hati yang penuh dengan keresahan, hati yang penuh dengan sampah, hati yang penuh yang mencintai dunia ya. Hati yang menerima firman Tuhan tapi terhimpit oleh apa? Kekhawatiran, oleh tipu daya, oleh kekayaan, keinginan-keinginan ya. Termasuk juga terhimpit oleh kesakitan-kesakitan. Tahu firman Tuhan tapi tetap gak mau mengampuni. Nah, ini hati yang ada yang dipenuhi sampah, kesakitan, nyimpen sampah terus gak mau melepas pengampunan. Yang lalu-lalu diingat terus. Nah, ini hati yang dipenuhi sampah. Yang seperti ini Tuhan gak mau ya. Tuhan gak mau hati yang seperti ini. Kita harus ngerti. Sepintas kita harus tahu apa sih kondisi hati yang ada di Alkitab ya, supaya apa? Revival itu bisa terjadi. Cinta mula-mula turun lalu revival bisa terjadi. Kalau hatinya penuh sampah seperti ini, mana bisa Tuhan melawat? Tuhan ingin membereskan dulu. Kita harus membereskan dulu setiap hati yang dipenuhi sampah ya, yang penuh keresahan dan kekhawatiran. Hati yang seperti ini saudara, ini juga akibat dari pergaulan yang tidak baik, akibat dari pergaulan yang salah, dengan orang-orang yang selalu khawatir, dengan orang-orang yang gak tahu firman, dengan orang-orang yang apa? Yang selalu sanksi akan janji Tuhan. Masa sih Tuhan bisa? Masa sih? Ya gak mungkin. Sakit ya harus dioperasi ya, padahal ada banyak kejadian sakit yang dilawat Tuhan. Orang gila yang udah duduk di pinggir jalan lupa rumah aja bisa sembuh kok tiba-tiba dengan doa kok, ya kan? Nah, ini kasih Tuhan. Caranya Tuhan mengasihi orang. Setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan porsi kebutuhan kita, ya. Nah, kita buka Markus 4 ayat 18 sampai 19. Markus 4. Ya. Ayat 18 sampai 19. Markus 4 ayat 18 sampai 19. 18 Silakan dibaca. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, hati yang dipenuhi sampah, hati yang penuh kekhawatiran, hati yang duniawi itu adalah seperti apa? Orang yang pohon yang tidak bisa berbuah ya. Dia nggak bisa berbuah karena dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk ya. Jadi ciri-cirinya gimana? Orang yang nggak bisa berbuah itu ya, kita lihat seperti Marta ya. Dia sibuk melayani sana sini, sibuk melakukan ini melakukan itu, tapi nggak ada buahnya ya, nggak ada buahnya. Waktu melayani itu nggak ada buahnya, nggak ada lawatan. Cuman
cuma rutinitas aja. Nah, ini orang yang seperti Marta, ya. Ciri-cirinya apa? Dia suka dengan perkara duniawi, ya. Spirit Marta itu suka cemas, dikit-dikit marah, lihat orang lain duduk diam di kaki Tuhan, dihujat, ya kan, diomongin. Itu orang kok nggak kerja sih? Memangnya ke gereja terus itu bisa dareknya kaya. Nah, itu dihujat, ya. Nggak suka ada orang duduk di kaki Tuhan, tuh nggak suka. Ya, dia lebih suka lihat orang yang sibuk jempalikan kono kene, ya kan? Padahal Tuhan bilang apa firman Tuhan? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah kita tidak menambahi, ya. Apapun yang kita kerjakan, ya, itu akan diberkati Tuhan waktu kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, susah payah kita jungkir balik seharian di depan komputer, mantau harga emas berapa, harga perak naik apa turun, kripto naik apa turun. Harga beras naik apa turun. Kalau nggak ada perkenanan Tuhan, sibuk karena dewe, ya nggak akan bisa berhasil. Tapi waktu kita misalnya sambil jaga toko, pas sepi nyanyi nyembah Tuhan, fokus sama Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan di sela-sela kesibukan kita. Aku yakin tiba-tiba Tuhan kirimkan pembeli, tahu-tahu borong 2 karung misalnya beras, ya tahu. Nah itu loh, udah banyak ada yang ngalami loh, diberkati. Amin ya Bu. Jual masakan. Iya. Misalnya 1 porsi 47, Iya. 47. Banyak Orangnya bilang kayak gini, Bibi, kamu itu nek harganya itu nggak dinaikkan sedikit, sejuin kok kayak gini. Aku Ya, nanti orangnya bayar 50.000 ya Bu. Iya. Amin. Nah itu berkat Tuhan ya Bu ya. Susah payah tidak akan menambahinya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dilalah ketemunya orang-orang dermawan, ya, yang suka bayar lebih ya Bu ya. Puji Tuhan. Nah itu ya. Jadi luar biasa kan cara Tuhan, ya kan. Makanya jangan jungkir balik cari uang, ya kan. Mau tutup toko eman-eman, datang ke ibadah. Nanti kapan-kapan kita bahas, ya, apa janji Tuhan terhadap orang-orang yang setia datang ke ibadah, ya, yang tertanam, yang datang ke ibadah, yang setia. Ada janji Tuhan banyak banget ayatnya. Kapan-kapan kita bahas, ya, supaya kita tahu, ya kan, Tuhan itu luar biasa. Waktu kita nggak pelit, nggak tutup toko, mau tutup toko pelit, ya kan, eman-eman, mbok menowo ada orang borong. Ternyata ditungguin ya nggak ada yang datang beneran. Ibadah yang lewat gak dapat apa-apa, ya, karena apa? Firman berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ya, waktu kita mau tutup toko bilang dong, Tuhan, aku tutup toko mau ibadah Tuhan. Aku percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payahku gak akan menambahi. Waktu aku ibadah, Tuhan sedang ngorokin nih dermawan-dermawan untuk datang ke tokoku nanti kalau buka, untuk borong di tokoku, ya kan. Doa dong kayak gitu waktu mau tutup toko, kan bisa ya. Itu adalah iman kita, ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus mampu untuk menyangkal diri, untuk mendapatkan cinta mula-mula. Kita harus bisa menyangkal diri. Ya, menyangkal diri apa? Mengutamakan kepentingan Tuhan. Jangan mengutamakan keinginan kita, ambisi kita, tapi utamakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan, menimbang segala sesuatu yang kau lakukan. Ya, ingat ya. Ada lagi. Sekarang ada lagi. Tadi kan hati yang nggak baik yang ada di Alkitab. Sekarang untuk membangkitkan revival, hati kita itu harus dipenuhi cinta mula-mula. Hati yang hancur, hati yang baru, hati yang murni, hati yang subur, ya, yang bisa berbuah. Ya, kita lihat satu persatu hati yang baik di Alkitab itu apa aja. Ya, kita lihat untuk membangkitkan revival kita harus punya hati yang baru. Buka Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel berapa? Yeskiel 26 ayat Yeskiel 36 ayat 26. Saya bacain ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, ciri-cirinya apa? Hati yang baru yang dari Tuhan, hati yang lembut, hati yang taat.
Dia hatinya peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan selalu merindukan apa? Kebenaran firman Tuhan. Pengen baca firman, pengen merenungi firman. Ini hati yang baru. Ya, itu bisa. Hati yang baru itu termasuk hati yang dipakai untuk lawatan revival, ya, untuk kebangkitan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang kita temui. Ada lagi, kita buka lagi, hati yang murni, hati yang suci, ya. Pure heart, ya, clean heart. Definisinya adalah hati yang telah disucikan oleh darah Yesus. Kita buka Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi benar ya, hati yang suci, orang yang punya hati yang suci, yang selalu dibasuh, disucikan, minta ampun, bertobat, ya, terus bertobat, minta dibasuh oleh darah Yesus terus menerus, rutin, konsisten. Ini adalah orang-orang yang melihat Allah. Ciri-cirinya apa? Motivasinya tulus. Dia melakukan apapun itu orangnya tulus. Kita kan bisa mencium ya, waktu kita ketemu orang, ngobrol dengan orang ini, jalan dengan orang ini, kita bisa tahu orang ini tulus apa enggak. Kita bisa merasakan ya, kita kan punya hati nurani, kita bisa merasakan orang ini tulus apa enggak. Nah ini, orangnya motivasinya tulus, dia jujur, dia enggak munafik, dia ngomong apa adanya ya. Dan dia mengasihi Tuhan dengan tulus. Enggak pura-pura di depan orang-orang kelihatannya mengasihi Tuhan, tapi di kamar cuek sama Tuhan, enggak ada hubungan. Ya, enggak seperti itu. Orang yang hatinya bersih, hatinya selalu dikuduskan oleh darah Yesus, ya, seperti di ayat Matius 5 ayat 8, dia selalu melihat Allah. Otomatisnya orang yang seperti ini, otomatis mata rohaninya terbuka, dia bisa melihat Allah. Ya, dia bisa melihat waktu berdoa, dia merasakan dan melihat Tuhan sendiri. Seperti Ayub bilang, bukan kata orang, tapi aku melihat sendiri, sampai jatuh, sampai tersungkur, sampai gak bisa ngomong, cuma bilang Tuhan, 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 ya kan? Sampai gak nangis, sampai gak bisa ngomong loh kadang loh. Kalau kita ketemu Tuhan Yesus ya, dalam penglihatan, dalam roh, itu kita kadang sampai gak bisa ngomong. Bener-bener udah mikir nih, nanti kalau aku sampai Tuhan Yesus datang melawat aku mau minta ini. Kenyataannya waktu ketemu kita tersungkur, nangis, gak bisa ngomong. Kita diem, cuma Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, aku bisa melihat Engkau, aku bisa melihat Engkau Tuhan. Cuma bisa ngomong kayak gitu ya. Jadi luar biasa, waktu orang yang melihat Allah itu pasti orang ini mencintai Tuhan. Pasti orang ini menjadi sahabatnya Tuhan lah. Ya, dia bisa, Tuhan mau menemui dia, ya kan? Luar biasa, nggak semua orang Tuhan mau menemui. Kita lihat lagi, kondisi hati yang subur, hati yang baik itu bisa untuk mendapatkan cinta mula-mula, dibangkitkan kembali cinta mulanya, terpelihara, ya, terpelihara cinta mula-mulanya, sehingga bisa untuk menjadi revival, membawa orang lain, menyelamatkan orang lain yang sedang terpuruk di sekitar kita. Kita buka Lukas 8 ayat 15 ya. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bahkan di dalam Matius 13 ayat 23, buahnya itu ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat ya. Orang yang hatinya subur, hatinya baik hati ya, itu menghasilkan buah, selalu menghasilkan buah, taat, berbuah, menghasilkan karakter Kristus, ya kan? Jadi bagaimana hati kita itu menentukan lawatan Tuhan, menentukan bisa nggak kita dipakai untuk revival. Kita lihat lagi, hati yang hancur ya, kita lihat hati yang hancur. Tadi kan lagunya kan, hati yang hancur kau berkenan. Aku seneng banget sama lagu ini. Kalau aku lagi diem gitu, tiba-tiba aku kangen sama Tuhan, aku selalu nyanyiin lagu ini. Hati yang taat yang kau cari. Terus aku nyanyiin
ya, saya nyanyiin bersenandung lagu ini terus ya. Lagi jatuh cinta banget sama lagu ini semenjak gembala kita Pastor Thomas Chandra menyanyikan di ibadah ya, Morning Blessing. Beliau menyanyikan ini, saya kayak dilawat Tuhan, saya nangis, saya merindukan Tuhan. Semenjak itu saya nyanyiin lagu ini terus kayak merema. Sudah hampir 2 minggu lagu ini merema dalam hidup saya. Setiap hari saya naikin terus lagu ini, saya minta hati yang hancur. Walaupun kita bergembira, walaupun kita lagi cuan, walaupun kita lagi dapat berkat banyak nih, nggak bisa cuma apa langsung wah seneng-seneng, lupa diri, mau makan enak, mau ini, mau itu. Tetap aja, rasanya tetap apa? Merindukan Tuhan. Yes, aku pengen makan enak, ya udah ya kita pergi makan enak, makan sesuatu ya kan, kuliner. Tapi tetap aja nggak bisa yang meledak-ledak gitu bahagia. Kita tuh nggak bisa yang meledak-ledak karena hati ini rindu, pengennya di rumah, tapi perutnya lapar, pengen makan ya kan. Ya biar pergi, tapi hatinya sambil merindukan Tuhan. Akhirnya di mobil nyanyi ya, di kendaraan kita nyanyi, nyembah Tuhan, bersenandung gitu-gitu ya. Nah itu di situ hati yang hancur ya, kita buka hati yang hancur Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 1. Ya. Mazmur 51 ayat 17. Ya. Mazmur 51 ayat 17 boleh dibaca? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina ya Allah. Ya, jadi korban sembelihan adalah hati yang hancur. Ya. Inilah kenapa saya selalu berdoa ingin untuk Tuhan berikan aku hati yang hancur dan remuk. Kenapa? Karena apa? Ini adalah korban sembelihan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Enggak hati yang menyepelekan Tuhan, hati yang enggak hormat sama Tuhan. Itu enggak bisa. Ya, kalau orang yang cinta Tuhan, dia akan hormat sama hadirat Tuhan. Dia enggak akan menyepelekan Tuhan. Tapi orang-orang yang remuk jiwanya adalah orang-orang yang menjadi korban sembelihan. Ya, korban sembelihan yang menyenangkan hati Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Korban sembelihan itu apa? Korban yang diberikan kepada Tuhan kan, untuk disembelih supaya apa? Orang lain bisa diberkati, orang lain bisa mendapat keselamatan lewat korban sembelihan ini. Waktu kita jadi korban sembelihan, hati kita remuk dan hancur. Waktu kita melayani orang lain, melayani dengan cinta enggak? Melayani dengan sungguh-sungguh enggak? Dengan sungguh-sungguh, karena enggak ada apa? Enggak ada sukacita duniawi dalam hati kita. Tapi kita mau menyenangkan Tuhan terus. Jadi waktu kita datang besuk misalnya ke orang sakit, kita mendoakan orang itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena hati kita hancur. Tiba-tiba Tuhan kasih perasaan orang itu ada dalam kita. Tiba-tiba kita bisa merasakan yang orang itu rasain, sakit yang orang itu rasain. Saya sering kayak gitu. Waktu saya mendoakan seseorang, saya mendoakan orang ini mendoakan orang sakit, tiba-tiba tulang-tulang saya sakit semua. Aduh, kok tulangku sakit semua ya? Saya kadang juga kaget ya, secara manusiawi saya kaget. Aduh, kok aku tiba-tiba sakit loh? Apa aku ketularan ya? Ternyata enggak. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus ngomong, itulah yang dia rasakan. Nah, disinilah kunci kesembuhan akan terjadi. Waktu kita bisa merasakan hati orang itu, sakitnya dia, badan dia, kita berdoanya tepat enggak? Tepat. Kita akan berdoa, Tuhan jamah sembuhkan tulang-tulang orang ini Tuhan. Tulang-tulangmu yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kita mesti doanya kan tepat. Enggak doanya serang-serangan maring dindiora, ya kan? Tapi doanya tepat, apa yang orang itu rasakan. Waktu kita mendoakan dada kita sakit, senit. Itu saya juga takut, kok aku senit ya. Oh iya, aku lagi mendoakan orang. Nah doain aja, pegang dadane. Senit-senit yang membuat senit jantungmu, yang membuat sakit di dadamu keluar, sembuh. Kau dilawat Tuhan, kau sembuh. Sembuh gak? Sembuh karena tepat. Nah ini seperti anak panah di tangan pahlawan, meluncur tepat ke sasaran. Nah ini orang yang hancur hati bisa membawa lawatan, revival. Yaitu dengan cara apa? Hancur hati itu tadi, sehingga kita bisa tepat akan setiap yang kita lakukan. Ketemu orang ini galau, nangis, cerita dari A sampai Z diceritain. Kadang saya juga bingung, aduh ceritanya akeh banget ya Tuhan. Aku tanya Tuhan intinya apa sih orang ini Tuhan? Kenapa kok orang ini cerita dari A sampai Z? Sebetulnya Tuhan apa? Kuncinya apa? Aku
aku harus doanya gimana. Nah itu ya. Nah di situ kita apa? Tepat, bekerjanya tepat. Tuhan bilang dengerin aja, dia cuma mau didengerin. Habis itu doakan, kasih minta shalom Tuhan, selesai. Benar, dia udah cerita panjang lebar. Terus lama-lama saya bilang, ya Bu, kita berdoa ya Bu ya. Nah itu, kita berdoa ya Bu ya. Langsung, oh iya. Langsung dia berdoa. Kita pegang tangannya, kita doakan. Tenang langsung orang ini. Padahal ceritanya dari A sampai Z loh. Ya, kalau kita nggak dipenuhi Roh Tuhan, waktu kita nggak punya hati yang hancur, yang bisa merasakan apa yang Dia mau, kita nggak bisa tepat, kita nggak bisa membawa keselamatan, solusi bagi orang itu, revival bagi orang itu. Tapi waktu hati kita ini hancur, dipenuhi hati kita menjadi hati yang hancur dan remuk, kita bisa apa? Bisa berjalan dalam ketepatan. Inilah kunci dari revival. Jadi orang itu bisa melihat apa dalam diri kita? Melihat ada Kristus. Orang itu merasakan ada Kristus dalam diri kita. Ya, orang itu merasakan, oh Tuhanmu bisa nyembuhin aku ya. Aku sembuh loh didoain kamu. Tuhanmu hebat ya. Karena kan kita mesti minta kekuatan Yesus, kuasa Yesus bekerja. Kan kita itu doane, ya kan? Dengan apa? Melalui hati yang hancur, menghadirkan Tuhan untuk bertahta atas tubuh kita. Tubuh kita, jiwa kita dikuasai Tuhan Yesus, dikuasai Roh Tuhan. Sehingga apa? Bisa membawa revival, ya, kebangkitan bagi orang-orang kita temui. Orang yang sakit sembuh, jadi doakan jadi sembuh. Orang itu jadi berapi-api, jadi senang, ya, jadi bangkit lagi, semangat lagi, kerja lagi, ya kan, nggak terpuruk. Keluarganya senang lihat, oh orang tuaku udah sehat, udah mau kerja lagi. Nah itu kan kita menjadi berkat, ya kan. Hati yang hancur itu itu tuh otomatis dampaknya kita tuh menjadi berkat loh buat orang lain loh. Kita berjalan dalam ketepatan. Beda sama orang yang kering, mendoakan ya mendoakan, tapi nggak dijawab-jawab. Ya kan, dijawabnya setelah seminggu, biaya sudah banyak, kerugian sudah besar, baru dijawab. Karena apa? Nggak menghadirkan Tuhan, berdoa dengan kekuatan sendiri, nggak nanya Tuhan. Nah ini, kenapa? Nggak ada Tuhan dalam hati nih. Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hati, dan Ia menjawab orang-orang yang setia, yang duduk dalam kesetiaan. Di Mazmur ada ayat itu. Ya, kenapa saya selalu minta Tuhan beri aku hati yang remuk, Tuhan beri aku hati yang hancur. Apa sih kebahagiaan dunia? Apa sih artinya kebahagiaan dunia? Ya enggak? Kadang kita tuh malah lupa diri loh. Waktu kita nggak minta, saya pernah seminggu saya nggak minta hati yang hancur sama Tuhan. Saya nggak minta kasih mula-mula. Saya cuma menyembah, tapi ya maksudnya nggak spesifik minta gitu ya. Dan saya waktu itu sibuk, banyak kegiatan selama seminggu itu. Ya di situ saya merasa kering gitu loh. Saya merasa kering dan saya merasa kayak doaku kok kayak nggak kejawab ya Tuhan ya, kayak gitu. Waktu apa ya, merasa jauh dari Tuhan gitu, rasanya kayak ya mungkin doa saya terjawab, cuma jauh loh, hatinya rasanya jauh gitu. Rasanya kok happy dunia gitu. Dan itu gak membuat saya itu damai sejahtera. Waktu kita happy dalam dunia, kumpul sama orang-orang banyak, misalnya happy, tapi hati saya rasanya kok kayak gak damai sejahtera gitu. Saya senang makan enak, kumpul-kumpul yang pertunjukan, tapi hati saya gak damai sejahtera. Saya pengen pulang. Jadi di tengah hingar-bingar itu saya bersenandung, nyanyi memuji Tuhan. Tuhan, aku gak damai sejahtera. Avenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem. Aku nyanyiin itu. Karena apa? Aku hilang dari sejahtera. Jadi enak banget waktu kita itu dilawat Tuhan dengan hati yang hancur. Walaupun kita ada di tempat hingar-bingar, kita damai sejahtera. Kita nggak terpengaruh. Aku pengen ikut nari, aku pengen ikut jojing. Ya nggak pengen itu. Cuma pengen duduk, ngeliat, udah, oh ya Tuhan, malah ngobrol sama Tuhan. Kasihan ya Tuhan ya, orang kalau udah tua itu butuh teman, itu butuh damai sejahtera. Udah ditinggal sama anak-anaknya, udah sibuk sendiri-sendiri dengan keluarganya. Mereka cari komunitas yang dimana bisa menyenangkan hati. Orang tua-tua pada jojing-jojing, nari-nari. Itu saya melihatnya tuh kasihan. Saya tuh melihatnya kasihan. Ya Tuhan, betapa orang dunia itu kasihan Tuhan. Mereka mengadakan acara seperti ini cuma untuk menyenangkan hati, cuma untuk mencari kesenangan lah. Padahal kalau kita yang anak-anak Tuhan,
kesenangan kita itu duduk di kaki Tuhan. Benar gak? Kita damai sejahtera, kita aman, merasa aman. Tapi lihat orang dunia, mereka mengadakan acara ini, acara itu, acara ini. Itu orang tua-tua semua yang saya lihat. Dan mereka nari-nari, bersuka cita. Di situ saya kasihan loh, bener. Tuhan, anak-anaknya kemana ya Tuhan? Apakah dia itu kesepian ya Tuhan? Apa aku nanti sumbing bisa kayak gitu ya Tuhan? Tolak dalam nama Yesus ya kan? Nah itu ya. Jadi ada banyak orang-orang yang tidak ada lawatan cinta mula-mula, kering. Akhirnya apa? Kelakuannya, tingkah lakunya itu ya seperti yang tadi saya ngomong, suka pesta ini, pesta itu, pesta ini. Padahal apa? Tuhan bilang jauhkan dirimu dari pesta pora. Ya, dan kemabukan duniawi, pesta-pesta duniawi. Tuhan bilang seperti itu. Jadi cinta mula-mula itu penting banget ya. Di dalam Mazmur 51 ayat 17 dikatakan lagi, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi kita jangan mikir kalau kita nangis-nangis itu kita dalam hati merindukan Tuhan banget sampai kita nangis, saking merindukan Tuhan sampai nangis-nangis ya. Tuhan, aku pengen ketemu Tuhan, aku pengen lawatan yang kayak dulu lagi Tuhan. Nah itu ya, itu kita jangan dikira Tuhan itu memandang hina, tapi Tuhan itu mencari orang-orang yang seperti ini malahan ya. Sekarang kita lihat ya, kita bahas di Wahyu 2. Apa hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak remuk atau hilang kasih mula-mula? Ya, kita buka Wahyu 2. Ya, kita buka Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 lah ya. Satu perikop tuh ya. Kita baca nih. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5 saya mau baca. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah ini ya, cinta mula-mula, kasih mula-mula itu dikatakan oleh Rasul siapa tadi ya? Di awal Yohanes ya, Rasul Yohanes ya. Itu dikatakan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus ya. Nah, Tuhan itu mengingatkan kita ya. Tuhan mengingatkan kita tentang kisah jemaat di Efesus ini dalam kisah mula-mula. Ini kan khotbah judulnya kan kasih mula-mula dan revival ya. Jadi waktu kita kehilangan kasih mula-mula, Tuhan itu gak berkenan. Tuhan seperti yang di depan tadi saya sudah katakan, Tuhan ingin kita bertobat. Bahkan Tuhan itu sampai ngomong, sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, orang yang hatinya kering, yang gak ada cinta mula-mula, yang waktu nyembah Tuhan gak bisa nangis, yang hatinya gak pernah merindukan Tuhan, itu sudah jatuh ke dalam dosa yang amat dalam. Karena apa? Hati yang kering itu adalah hati yang menjauh dari Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, gak akan bisa menggerakkan alam roh. Kecuali apa? Kecuali Tuhan membela firman-Nya, kecuali engkau mengatakan firman. Kalau kau cuma berdoa coba berdoa tanpa firman, Tuhan gak akan terjadi doamu. Orang yang kering ya, doa gak mengatakan firman, gak bisa, gak terkabul. Coba lihat aja. Tapi kalau engkau lagi kering nih ya, engkau berdoa lalu engkau mengatakan firman, sebab apa yang aku ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang aku lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Terjadi apa yang kamu doakan. Karena apa? Tuhan membela firman-Nya. Itu. Tapi orang yang kering, tandanya itu kita harus tahu, Tuhan lawatan terjadi karena Tuhan membela firman-Nya. Ada yang lawatan nggak terjadi. Kita harus bisa membedakan itu. Oh, kalau aku lagi kering, doaku kok kayaknya nggak manjur ya. Kenapa? Kita lagi putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau memberikan kuasa kepada orang yang gak kenal, yang lagi menjauh, yang lagi memberontak. Gak akan mau, kecuali kamu memperkatakan firman. Makanya kan pengajar-pengajar itu mengajarkan kalau doa kita harus ada firman yang dinaikkan juga. Kalau gak ada firman yang dinaikkan, kalau engkau sedang kering, gak akan terjadi doamu. Yang ada delay, perang, malaikat capek. Karena apa? Gak ada poin yang bisa kita pegang. Kamu lagi jauh sama Tuhan, lagi kering, lagi putus hubungan dengan Tuhan ya. Yang menggerakkan alam roh itu apa sih? Yang menggerakkan doa kita, walaupun kita
doa kita terjadi. Yang menggerakkan itu apa? Yang menggerakkan alam roh, yaitu kerinduan kita kepada Tuhan, hubungan yang pasti, hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu yang menggerakkan alam roh bergerak. Doa yang kita lakukan, yang kita katakan terjadi. Karena apa? Menggerakkan alam roh, hati yang merindukan Tuhan. Tuhan tuh tahu, oh kamu pengen aku datang, oh kamu mengingini aku. Lihat pasangan suami istri yang saling mencintai. Lihat pasangan suami istri, lihat ibu dan anak yang saling mencintai, mengasihi, ya kan? Anaknya ngomong apa, ibunya langsung menggenapi nggak apa yang dia minta, berusaha kan? Karena apa? Ada hubungan yang erat antara ibu dengan anak. Demikian juga anaknya waktu ibu sudah, misalnya mamanya udah tua, mamanya pengen makanan apa misalnya, anaknya berusaha ngasih nggak? Berusaha ngasih, karena hubungannya saling mencintai. Beda kalau hubungannya kering, ya kan? Kalau hubungannya kering, anaknya apa mamanya ngasih nggak? Enggak, didiemin doang. Karena mamanya nggak suka, nggak menyenangkan hati nih, ya kan? Sama kayak suami istri. Kalau suaminya nggak cinta atau istrinya nggak cinta, bisa nggak istrinya minta suaminya segera ngasih? Enggak, didiemin doang, ya kan? Nah itu sama, Tuhan juga begitu. Waktu kita mengingini Dia, ada kontak batin, ada kontak hati, ada kontak antara manusia dengan penciptanya. Ya, di situ Tuhan mengasihi kita. Di situ doa kita itu dijawab segera. Karena apa? Ada hubungan yang dekat, bisa menggerakkan alam roh. Kita panggil malaikat, Tuhan, aku perlu malaikat, aku mau perjalanan tengah malam ini Tuhan, aku perlu malaikatmu Tuhan. Bergerak gak? Bergerak. Tiba-tiba kita damai sejahtera, tidur nyenyak, bangun tidur aman semua. Nah itu loh, ya jadi yang menggerakkan alam roh itu adalah cinta mula-mula, kerinduan kita kepada Tuhan. Itu yang menggerakkan alam roh untuk Tuhan mengabulkan doa kita. Karena waktu kita mencintai Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan. Jangan pikir orang mencintai Tuhan itu gak menghormati Tuhan. Orang mencintai Tuhan otomatis perilakunya menjadi perilaku Kristus. Dia menghormati Tuhan. Dalam rohnya juga pasti menegur. Kalau dia seenaknya sendiri, pasti ditegur sama suara hati, sama hikmat Tuhan yang ada di dalam kita. Jangan kayak gitu, kakiku turun, gak sopan, ada Tuhan, kakiku turun. Nah itu, kadang kita lupa duduk nyembah Tuhan sambil apa? Sambil jegang, sambil selonjoran, ya kan? Karena capek, pengen istirahat, di sela-sela istirahat pengen selonjoran. Ya kadang tuh saya ditegur, saya loh ya, ditegur turun, kakiku turun. Nah itu, saya sampai seperti itu. Tuhan, Roh Kudus itu berbicara waktu kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus ngerti, kalau kita nggak bertobat, apa sih? Kalau kita nggak kembali kepada cinta mula-mula, mencari Tuhan sampai cinta mula-mula tuh hadir lagi dalam diri kita. Kalau kita nggak kayak gitu, apa yang terjadi? Kaki diam kita diambil loh. Bisa bayangin nggak? Di sini dikatakan nih, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian itu apa? Pelita. Ya, pernah nggak kita ngerasain waktu kita ada masalah nih, tiba-tiba seperti jalan buntu? Coba kita renungkan ini. Pernah nggak kita ngerasain ada masalah, tiba-tiba kayak jalan buntu? Aduh, harus gimana ya Tuhan? Harus gimana ya Tuhan? Aku harus melakukan apa Tuhan? Nggak ada hikmat sama sekali. Kalau tuh ada hikmat dilakukan, gagal. Pernah nggak? Itu berarti kaki dian kita lagi hilang loh. Kaki dian kita lagi diambil Tuhan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, yang punya kasih mula-mula, yang ada Tuhan dalam jiwanya, yang ada kaki dian, waktu dia ada masalah Tuhan tuh bicara. Tuhan kasih tahu, tenang, kamu duduk diam dulu, misalnya gitu. Tenang, nanti kamu akan lakukan ini, tapi nanti ya tunggu, nanti ada orang yang akan datang kepadamu, misalnya ya. Atau doakan dulu supaya dia terjadi pertobatan dulu, supaya dia diberkati Tuhan. Nah, misalnya kayak gitu loh. Ada jawaban-jawaban yang Tuhan beri, ada suara hikmat, suara hati yang Tuhan beri kepada kita waktu kita berdoa. Jadi kita hati-hati waktu kita merasa jalan kita buntu, waktu kita merasa waktu berdoa kok gak ada jawaban, kok aku begini terus ya Tuhan. Nah itu gak ada jawaban, itu kaki dian kita lagi hilang. Karena apa? Kita gak bertobat sungguh-sungguh, bertobatnya di mulut doang, tapi gak mau nyembah sampai dilawat Tuhan, itu gak mau. Nah itu hati-hati ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh bertobat supaya kasih mula-mula ini menghasilkan ya,
Pertobatan kita itu menghasilkan kasih mula-mula akibat pergaulan kita dengan Tuhan. Hasilnya apa? Kita memiliki hati Bapa. Ada hikmat Tuhan dalam jiwa kita, ya. Ada karakter Kristus. Orang lain melihat kita itu karakternya karakter Kristus yang penuh kasih, yang selalu mengampuni, ya. Tidak menyayangkan nyawa waktu melayani Tuhan, tidak menyayangkan nyawa waktu berdoa, mendoakan orang. Ada orang mendoakan orang itu takut, nanti kalau serangan balik gimana? Kalau orang ini ada setannya terus setannya nyerang balik aku gimana? Ini orang yang menyayangkan nyawa. Akhirnya dia nggak jadi mendoakan. Lah bola nggak jadilah. Nah takutlah. Nah itu ada yang kayak gitu. Ya jangan menyayangkan nyawa. Karena Pak Tuhan bilang orang yang menyayangkan nyawa dia yang akan kehilangan nyawanya. Belajar untuk berdiri di atas ikat pinggang kebenaran. Ini yang benar. Tidak menyayangkan nyawa dengan cara berdiri di atas ikat pinggang kebenaran. Jangan ngasal. Ya itu. Ya ada hikmat Tuhan. Tadi saya bilang ada hikmat Tuhan. Ya. Orang yang hasilnya apa? Orang yang bergaul dengan Tuhan, yang selalu menginginkan kasih mula-mula. Dia diberikan otoritas dan kuasa. Dia berani bayar harga. Dia mau effort untuk menghasilkan lawatan Tuhan, mau effort, mau doa puasa, datang lebih awal, doa dulu, mendoakan tempat ini misalnya, datang lebih awal dan sebagainya, mau effort, ya kan? Terus totalitas kepada Tuhan, ya. Dia nggak suka menghakimi. Ada masalah apapun yang terjadi, ambil positifnya, jangan dengar ada cerita bla 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 bla. Malah, wow ternyata kayak gini ya, wow ternyata gitu ya, wow delokan kolak ini, itu menghakimi. Tapi kita punya hati gitu loh. Waktu kita dengar ada masalah yang terjadi, langsung tanya, Tuhan, wah kok runyam ya Tuhan. Terus caranya gimana ya Tuhan ya? Untuk supaya masalah ini selesai gimana Tuhan caranya Tuhan? Tanya Tuhan. Jadi jangan punya hati yang menghakimi, tapi mengandalkan Tuhan. Tanya terus cara Tuhan terus. Nah ini bisa mendatangkan revival, bisa mendatangkan keselamatan. Hati yang seperti ini, sikap hati yang seperti ini, ya, karena menghasilkan pergaulan dengan karena hasil dari pergaulan dengan Tuhan, ya. Dia suka hadir di ibadah-ibadah, suka mendengarkan pengajaran, ya. Itu orang yang ada yang dipakai Tuhan untuk revival tuh ciri-ciri itu seperti ini, buahnya tuh seperti ini, sehingga orang yang kita temui bisa terjadi keselamatan, bisa diselamatkan, bisa bangkit semangat kembali, ya. Ini pesan Tuhan sore ini, ya. Jadi kita perhatikan apa posisi kondisi hati kita. Apakah kita itu hatinya keras, dangkal, bercabang, atau penuh dengan sampah? Ya, apakah kita hati yang hancur, hati yang sudah baru terus, hati yang bersih, yang suci, yang murni, yang subur, yang baik, yang sehingga kita berbuah? Ya, kita perhatikan, cek and recheck, renungi nanti kalau pulang. Hatiku ini posisinya apa Tuhan? Jangan sampai hati kita tuh hati yang keras sehingga kena lever, kena sakit hati, sirosis dan sebagainya. Hati-hati, ya. Kita harus introspeksi diri karena ada banyak orang seperti ini. Saya dulu sebelum bertobat, saya juga sakit di lambung karena saya keras hati. Saya bisa ngomong gini karena saya juga dulu ngalami kena udah mah dan sejenisnya karena keras hati, gak bisa dikasih tahu. Itu saya dulu. Nah setelah saya bertobat, saya mulai merendahkan hati. Saya mulai minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya gak mau kena sakit penyakit Tuhan. Saya gak mau Tuhan. Saya gak mau Tuhan marah murka sehingga iblis menuntut saya kena sakit penyakit. Ya kita bertobat, ya. Apapun masalah kita libatkan Tuhan. Kita minta karakter Kristus. Kita minta untuk Tuhan melawat kita dengan kasih mula-mula, sehingga kita punya hati yang hancur, yang mencintai sesama kita, mencintai orang yang ngejelek-jelekin kita, yang ngefitnah kita, yang nyebarin hoax. Kita mengasihi orang itu. Kita nggak bisa benci sama orang, ya. Sampai kita nggak bisa benci sama orang lain dah, ya. Itu kita minta hati yang hancur sampai kita tuh nggak punya rasa benci lagi. Tapi yang ada kita punya hati Bapa yang mengasihi. Karena hati yang hancur, yang gak pengen yang duniawi, pengennya selalu dekat dengan Tuhan, yang takut kalau besok aku dipanggil pulang sama Tuhan, aku udah siap belum. Ya kita harus punya hati yang berjaga-jaga juga. Ya hati-hati, ya. Mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini Tuhan, supaya kami bisa supaya hati kami ini terus dipenuhi cinta mula-mula. Berikan kami roh yang berjaga-jaga Tuhan, akan
Tuhan, bagaimana kondisi hati kami, supaya kami menyenangkan hati-Mu. Cinta mula-mula, kasih mula-mula itu bisa turun kepada kami Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami menyenangkan hati-Mu. Hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Mari katakan saudara-saudara, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Hati yang hancur, Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pribadi firman-Mu Tuhan yang boleh tertabur pada sore malam hari ini Tuhan. Kami mau tangkap setiap rema Tuhan. Kami mau berkhidmat lebih lagi Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami menjadi teladan hidup kami Tuhan. Boleh merema terus Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan berkati Ibu Abigail.